Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada para hadirin yang menyimak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat melanjutkan kembali kajian kita versi virtual, insyaallah. Pada kesempatan kali ini, berhubung saya dalam keadaan di perjalanan, sedikit banyak kita akan membahas beberapa rukhsah atau keringanan-keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat agama kita yang meringankan bagi para musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita sebagai umat Islam ketika melaksanakan perjalanan itu. Ada yang disebut dengan salat qashar. Ya, karena tentunya salat qashar ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi terutama akan membacakan daripada salah satu mataan yang tertulis di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Pasal ini hendak menerangkan tentang mengqashar salat dan menjamak daripada salat tersebut. Wa yajuzu lil musafir qasrus sholati rubaiyati bi arba'ati syara'id. Boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu mengqashar salat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi artinya mengqashar salat yang jumlah rakaatnya 4 otomatis menjadi 2 rakaat dilaksanakannya dengan 4 syarat. Yang mana syarat yang pertama? Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Satu, perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh musafir ini fi ghairi ma'siyatin, bukan perjalanan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Perjalanan misalkan hendak menipu orang, perjalanannya itu hendak melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan qashar. Artinya ketika perjalanan ini yang dianjurkan oleh Allah, perjalanan yang mubah, bahkan yang disunnahkan, seperti silaturahim, kemudian berziarah, membayar hutang atau menagih hutang, itu perjalanan yang diperbolehkan dan dianjurkan di dalam agama, maka itu boleh dilaksanakan qashar salat. Syarat yang pertama, syarat untuk mengqashar salat yaitu perjalanannya adalah perjalanan fi ghairi ma'siyatin, bukan perjalanan dalam keadaan maksiat. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan, dan harus ada perjalanannya itu berjarak 16 farsakh. Berapa itu 16 farsakh? 16 farsakh itu jika dikonversikan kepada ukuran yang kita ketahui atau yang kita kenal, yang biasa kita dengar, ada beberapa pendapat ulama, mulai dari pendapat yang mengatakan 82 km sampai kepada pendapat yang mengatakan 120 km. Jadi minimal perjalanannya itu ada 16 farsakh. Syarat yang kedua yaitu sekitar 80 km lebih, itu boleh diqashar. Yang selanjutnya, ayyakuna muaddiyan bis salat, dan salatnya itu harus salat yang ada. Artinya salat yang ada, salat yang memang pada waktunya, bukan salat qadha. Nah, jadi kan salat itu wajib diqadha ketika kita meninggalkannya, entah itu karena uzur atau bahkan ada yang disengaja meninggalkan salat, naudzubillah, itu harus diqadha. Jadi salatnya itu salat yang harus ada. Contohnya salat ada, kita sedang melakukan perjalanan, kemudian masuk waktu salat zuhur umpamanya, maka
perjalanannya itu yang berjarak 80 km tadi lebih, maka boleh kita sholat qashar, yaitu sholat zuhur menjadi 4 rakaat. Bagaimana kalau kita sedang melakukan perjalanan, kita lupa. Kemarin waktu di rumah, kita lupa ternyata kita belum melaksanakan sholat zuhur yang kemarin. Maka itu tidak boleh dilaksanakan qashar, karena itu qadha pada saat dia sedang di rumah. Tapi wajib gak kita mengqadha? Wajib, cuman tidak boleh diqashar. Kecuali qadha pada saat melaksanakan perjalanan. Umpama minggu lalu atau pekan lalu kita berangkat, jarak tempuhnya lebih dari 80 km. Kemudian kita terjebak macet. Ternyata akhirnya kelupaan melaksanakan sholat zuhur pekan kemarin. Nah, pekan sekarang kita melaksanakan perjalanan juga lebih dari 80 km. Di perjalanan kita ingat, astagfirullah, ternyata pada saat waktu perjalanan kemarin saya lupa melaksanakan sholat zuhur. Maka kalau begitu boleh diqadha dan juga qadhanya boleh qashar. Karena apa? Karena sholat yang dia tidak laksanakan pada saat itu yaitu sholat dalam keadaan bepergian. Tapi jika qadhanya adalah qadha pada saat sholat yang dia tidak laksanakannya ketika tidak bepergian, maka tidak boleh diqashar. Seperti itu. Yang keempat, syarat daripada mengqashar ini adalah wa ayanwiya al-qashra ma'al ihram. Dan seseorang ini harus meniatkan sholat qashar, sholat ringkas itu ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Contohnya apa? Jadi ketika kita takbiratul ihram, biasanya kalau kita sebagai mazhab Imam Syafi'i itu disunahkan untuk talafuz bin niat, melafalkan niat sebelum sholat. Umpamanya, nawaitu usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sejak saya niat melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat qashar fardu karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu jadi niatnya itu ketika kita bertakbiratul ihram, di situ kita juga selain meniatkan melaksanakan fardu sholat, juga melaksanakan hendak mengqashar sholat tersebut di takbiratul ihram. Nah, itu syarat yang keempat. Jadi nggak bisa ketika kita niatnya itu dalam hati mau sholat biasa aja 4 rakaat misalnya normal, tetapi pelaksanaannya diqashar, itu tidak bisa. Jadi niat qashar itu harus dibarengi dengan adanya kita takbiratul ihram. Nah, seperti itu. Nah, itu saja dulu tentang sholat qashar. Insyaallah nanti di selanjutnya, karena perjalanan kita masih jauh, ini masih ada di sekitar Jakarta, karena kita akan menuju tol Padalenyi. Insyaallah setelah nanti istirahat kita teruskan kembali rukhsah atau keringanan-keringanan dalam agama yang disuguhkan oleh Allah kepada umat muslimin, yang boleh dilaksanakan, bahkan ada yang sangat dianjurkan dilaksanakan ketika kita melaksanakan perjalanan, yang tentunya mempermudah kita dalam urusan perjalanan tersebut. Karena apa? Terkadang kita repot dalam perjalanan. Contoh, pada saat kemarin musim-musimnya mudik, itu kita di rest area itu dibatas maksimal setengah jam. Kita maksimal setengah jam di rest area itu. Kadang jika untuk melaksanakan sholat itmam atau secara sempurna 4 rakaat itu sangat terburu-buru sekali. Terburu-burunya kenapa? Karena kita masuk parkiran aja kita udah antri, kemudian di kamar mandinya antri, untuk melaksanakan wudhunya juga antri, dan lain sebagainya. Belum lagi kita harus istirahat, meregangkan otot-otot kita karena habis mengendarai mobil jauh, pegel dan lain sebagainya. Belum lagi kita harus sholat itmam, mungkin itu akan memakan banyak waktu. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita semuanya. Nah, rupanya itu saja dulu untuk pengajian sholat qashar, rukhsah dari agama pada saat ini. Insyaallah nanti kita lanjut kepada rukhsah-rukhsah yang berikutnya. Itu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.